Ya, tapi bener sih, mungkin nggak sepenuhnya resolusi itu harus tentang hasil, tapi Heeh. bagaimana effort kita untuk memperjuangkan kan. Bener-bener. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup. Karena hidup banyak cerita, yuk ngobrolin hidup. Jeng jeng jeng. Yeay! Podcast Ngobrolin Hidup rilis episode baru nih. Di episode terbaru ini pertama di tahun 2021. Dan for your information nih, kalau podcast ini tuh udah berjalan selama 1 tahun. Awal terbentuknya tuh di tahun 2020 kemarin. Alhamdulillah. Jadi di episode kali ini, insya Allah aku bakalan ngobrol sama salah satu teman aku yang ada di seberang pulau sana. Dia sekarang ada di Makassar. Kenalan dulu ya, Mul. Pakai bahasa. Kabar baik. Namanya siapa, Mbak? Ya, namaku Sri Mulia. Biasanya dipanggil Mulia. Iya. Sekarang masih kelas ya? Iya, tapi lagi libur. Oh, lagi libur. Mulainya lagi kapan, Mul? Belum ada sih, masih menunggu. Mungkin sekitar pekan Senin depan, mungkin. Mungkin ya. Berarti ini masih libur aja ya? Yaps. Lah itu sih yang apa? Yang kelas di rumah sakitnya gimana? Ya, itu Senin depan, insya Allah. Berarti udah selesai. Ya. Tinggal prakteknya. Gimana kabarmu? Ya, kabar alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, kabar baik. Formal banget dah. Apa lagi ya? Itu sih kan udah tanya kabar nih. Terus oh ya, kan beberapa hari yang lalu kita dapat info yang lumayan menyedihkan ya, kalau ada pesawat yang jatuh. Itu pesawat Sriwijaya ya. Sriwijaya SJ182 ya? 182. Ya benar ya, 182. Ya, itulah, turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan itu ditambahkan hatinya dan dilapangkan dadanya. Rada takut tau Mul sekarang kayak kalau lihat berita kayak gituan. Kamu nih yang kan kamu sering banget ya naik pesawat. Gimana sih, Mul? Ini sebelum masuk ke topiknya nih. Mau dong sering-sering. Kalau aku sendiri kan belum pernah ya. Kalau kayak gitu tuh kadang emang di dalam pesawat ada turbulensi gituan ya. Sejauh aku pernah naik pesawat yang pernah dapat cuaca buruk itu kayaknya cuma sekali deh, alhamdulillah. Ya kalau lagi gitu cuaca buruk gimana ya? Ya takut, deg-degan. Tapi ya gimana lagi? Iya, emang harus lewat pesawat. Iya, kenapa? Ya, kayak ya harus tetap pakai pesawat meskipun hujan. Tapi mesti pernah nggak sih kayak di delay gitu, nunggu cuacanya mendingan atau ya udah jalan sering aja gitu. Kalau delay mah kayaknya sering ya. Iya, sering. Kecuali mungkin kalau kita naik, nggak boleh sebut merek. Jangan. Kalau delay sering. Sering ya. Iya. Ada nggak kayak kisah menarik gitu Mul pas naik pesawat? Apa yang menarik? Mungkin yang menarik pas pertama kali naik pesawat ya. Waktu itu pertama kali naik pesawat ke Jogja, jadi kan belum merhatiin gitu kalau misalnya kalau kita mau mendarat itu sabuk pengamannya dikencengin.
Ya, jadi pas pas mau mendarat, dan kan kalau mau mendarat semua misalnya meja di hadapan dilipat kembali, terus ditegakkan tempat duduknya, gitu kan. Tapi pas pertama kali kan nggak terlalu merhatiin tanda-tanda gitu dan apa kata kru pesawat. Jadi pas mau mendarat ya waktu itu pertama kali pesawat terlemparlah semua barang-barangku. Oh iya. Iya, karena aku mau megang barang-barangku dan sabuk pengamanku tidak kencang, jadi untuk mempertahankan diriku maka terpaksa barang-barangku yang terlempar. Ya Allah. Itu memalukan sih. Tapi bisa kan ya. Ya jadi kayak ya emang harus pakai sabuk pengaman ya. Iya sih benar. Ya. Oke, kita masuk ke topiknya aja ya, Mbak. Jadi kan di episode kali ini kita kan membahas tentang resolusi. Biasanya tuh masih hangat-hangat banget sih di awal tahun buat orang-orang bikin semacam resolusi gitu. Ya kayak goals apa aja sih yang pingin dicapai di setiap tahunnya mereka gitu kan. Nah di konteks kali ini kan berarti di tahun 2021 pasti adalah di antara pendengar setiaku ini ada yang punya resolusi atau goals. Nah ini bakalan kita kupas tuntas gitu bareng Mulia, yang entah nanti goalsnya di bidang pendidikan, finansial atau yang lainnya gitu. Oke. Nih mau tanya nih, menurutmu makna resolusi itu apa bagi seorang Mulia? Iya, pertanyaan yang menarik. Jadi makna resolusi ya, kalau mau digambarkan satu kata mungkin lebih tepatnya ke tuntutan. Kaku banget tuntutan. Ya itu kalau gambarin satu kata ya. Tapi kalau aku memandang resolusi itu ibaratnya ya, kalau kita itu punya sebuah visi hidup, maka dan kalau visi hidup itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan, sebuah rumah, maka menurut aku resolusi itu adalah batu bata yang menyusun rumah tersebut. Jadi resolusi itu fondasi. Resolusi itu segala upaya kita untuk mencapai misi tersebut. Jadi bukan sekedar tuntutan tanpa tujuan, misalnya mau ngapain di tahun ini atau apa yang mau kita capai di tahun ini, tapi lebih tepatnya ke bagaimana yang kita capai tahun ini menjadi satu langkah lebih dekat menuju ke tercapainya visi kita. Mungkin gitu sih. Oh ya, berarti lebih ke tujuan gitu ya. Misal kita tujuannya ke A, terus ya itu resolusi sebagai langkah-langkah kita menuju ke tujuan tersebut. Iya. Benar sih. Nah, kenapa sih resolusi itu penting bagi seorang Mulia? Wow. Dalam banget ya. Kenapa resolusi penting? Karena kita ya Mulia, kita itu Muslim dan Islam itu menuntut segala hal yang terbaik dari kita. Jadi kalau kebangkitan Islam itu adalah suatu hal yang niscaya, maka atau suatu hal yang pasti, maka yang perlu kita tanyakan sejauh mana keterlibatan kita gitu untuk menyambut kebangkitan Islam. Dan kebangkitan Islam itu menuntut segala hal yang terbaik dari kita, makanya kita harus merencanakan hal-hal yang baik itu.
Itulah mengapa resolusi itu penting. Sekaligus pengarah sih supaya dalam kita berkegiatan, beraktivitas sehari-hari bukan hanya mengalir. Maksudnya bukan hanya ikut arus gitu, tapi kita tahu lah ya mau ke arah mana. Ya, betul. Kayak biar semangat gitu lah ya Mul, pastinya. Iya. Nah, kalau kita ada semangat hidup. Benar. Kalau kita tuh kayak hidup tanpa resolusi atau menuju tujuan tertentu tuh kayak ya udah cuma luntang-luntung. Iya, cuma tidur, bangun tidur, makan, mandi, makan lagi, tidur lagi. Dan aktivitas rutin lainnya. Benar. Ya. Kalau bagi aku sendiri sih ya lumayan penting juga itu resolusi, karena kita kayak aku lebih tahu gitu loh, kayak aku tuh mau kemana sih, aku tuh pinginnya tuh apa gitu. Nah itu tuh kayak nanti aku lisin gitu, terus nanti jadi aku tahu oh aku ternyata pinginnya kayak gini loh. Nah nanti gimana sih caranya aku biar menuju ke itu, terus tadi biar aku lebih semangat gitu, karena pas kita ngejalanin hidup itu kan pasti ada naik turunnya ya, kadang suka, kadang ya mager gitulah, terus kadang ada di posisi membuat mood atau diri kita sedih gitu. Nah resolusi itu kayak jadi pengingat tersendiri apabila pas kita lagi down, jadi kayak oh iya aku kan punya tujuan ini, berarti aku harus lebih semangat lagi, ya nggak? Iya betul. Penyelamat dari kemageran. Karena tuh kayak lebih terarah sih emang. Kayak dulu tuh kayak gak punya resolusi tuh kayak ya udahlah jalanin doang. Terus pas di akhir loh aku saat ini ngapain aja ya. Nanti nyeselnya di akhir gitu. Nyeselnya di akhir, kayak kita nggak punya output atau hasil tertentu lah yang bikin kita diserap. Gak ada sesuatu yang bisa dilihat dan perkembangan diri kita itu gimana. Benar. Kalau kita balik ke belakang ya Mul, boleh dong di-sharingin pengalaman tentang resolusimu gitu, versimu. Mungkin kemarin di tahun 2020 kau punya resolusi apa dan apakah itu tercapai atau enggak kayak gitu. Terus apakah ada yang melenceng? Iya. Jadi kita mau share resolusi. Iya, masih di tahun 2020. Gak usah disebutin semua, nggak apa-apa. Kayak iya, yang nggak tercapai aja ya yang aku sebutin. Ya boleh. Supaya bisa jadi pelajaran gitu. Jadi kemarin tuh aku ngelis berapa nih? 12 resolusi? Iya. Banyak ya? Banyak sih. 12, tapi ada yang nggak tercapai. Iya. Yang kemarin itu aku pengen lolos lolos abstrak penelitian, tapi ya abstraknya jadi, penelitiannya jadi, tapi nggak lolos. Oh, apa itu? PKM? Apa? Bukan. Oh, SKSN. Ada sesuatu ya? Maksudnya ya itulah kayak lomba atau gimana? Iya, lomba. Tapi bukan PKM. Iya. Berarti itu abstraknya jadi, penelitiannya jadi, cuma nggak lolos. Iya. Gitu sih. Itu yang nggak tercapai. Ya. Tapi aku share-nya nggak tercapai aja deh. Ada nggak yang melenceng tuh? Kenapa? Kan kamu tadi nulis tuh 12 resolusi. Iya. Itu tuh apakah ada yang melenceng? Jika kamu pinginnya A, ternyata dapatnya B. Ada nggak? Udah nggak?
Enggak sih, enggak seru ya kalau nggak ada. Ya enggak sih, enggak apa-apa. Ini yang melenceng itu doang yang satu. Berarti dari 12 nih ya yang melenceng. Maksudnya yang enggak tercapai satu. Mantap. Keren. Ya. Kalau aku sendiri ada sih yang melenceng tentang resolusi. Kan kayak dulu ini juga ikutnya aku bilang gagal juga nggak mau gagal karena udah ada effort buat ngusahain gitu. Tapi ya emang kondisi yang membuat ya udahlah kayaknya perlu di hold dulu gitu. Itu tuh kayak pingin di 2020 kan aku waktu itu punya usaha salad gitu kan, makanan bareng sama timku. Nah itu kayak pas tahun 2020 tuh pinginnya kayak lebih dikembangin, tapi karena kondisi ada corona itu akhirnya kan semuanya harus pada pulang kan, karena di Semarang udah dikit sih orangnya gitu, dan kayaknya kalau kita lanjutin ya belum begitu memuaskan gitu. Akhirnya ya udah kita di hold dulu dan ya belum jalan sampai sekarang. Dan nggak tahu deh itu. Cuma tapi bener sih. Gimana? Iya, tapi bener sih. Mungkin nggak sepenuhnya resolusi itu harus tentang hasil, tapi bagaimana effort kita untuk memperjuangkan kan. Bener-bener. Nah itu kayak ya udah emang belum bisa ya udah nggak masalah, karena ya kalau mundur lagi kan kita udah pas itu emang udah usaha semaksimal mungkin buat kayak pernah ikut stand kayak gitu-gitu. Jadi ya cukup puas aja sih. Iya, mantep. Cuma ya dia melenceng. Tapi gokil sih melencengnya itu. Terus ya ada lagi tentang kalau pendidikan kan tahun 2020 pasti pilihnya lulus ya. Itu jadi salah satu resolusiku di 2020. Oh iya, mantap Ya kan? Tercapai. Iya, alhamdulillah tercapai meskipun ya. Tapi ya kalau aku kan waktu itu buka lagi kan. Kalau ternyata aku nulisnya tuh lulus di pertengahan gitu, dan lulus itu kan apa ya? Konotasinya kayak beda gitu, bisa di sidang, bisa juga di wisuda gitu kan. Nah ternyata ya emang itu ikutnya sidang. Pas itu tuh kayak kirain ya bakalan bisa wisuda lah di pertengahan tahun gitu kan. Tapi ternyata ya Allah punya cerita lain, baru sidang di pertengahan. Tapi gokil sih. Mantep. Aku nggak memasukkan itu. Aku nggak memasukkan. Iya. Seandainya mungkin aku masukkan kalimat kelulusan di dalam resolusiku, mungkin itu juga agak melenceng ya. Kalau terkait wisuda dan iya. Juga sih. Nah, karena wisudanya nggak berpengaruh terhadap apapun, jadi nggak masuk di resolusi. Cuma kayaknya kamu sidang tahun 2019 nggak sih? Apa 2020? 2019. 19 toh. Iya. Cuma wisudanya yang apa sih 2020? Iya, bulan Juni. Ya berarti kamu kan lulus 2019. Terus wisuda bulan Juni. Yang awalnya bulan Maret. Iya. Iya. Terundur ya. Terus biasanya bulan Desember. Nih, tadi kan dari beberapa resolusi yang mulia tulis nih, yang ada dari ke-12 itu kan ada yang gagal, tapi banyak yang tercapai gitu kan. Nah, dari kamu sendiri ada nggak sih tips biar resolusi itu nggak cuma wacana belaka gitu, kayak ada aksinya, nggak cuma kita tulis tapi ya udah nggak ada apa ya gerakannya. Kalau dari kamu sendiri gimana Mul mensiasatinya? Ya, kalau bikin resolusi, selain ditulis,
kan menulis itu juga penting ya untuk memvisualisasi kita. Benar-benar. Nah, selain ditulis, aku selalu mastiin bahwa resolusi yang aku buat itu spesifik dan bisa terukur. Jadi kayak proker gitu, ada indikator keberhasilan. Tapi benar kita indikator keberhasilannya. Jadi di akhir tahun bisa dilihat seberapa besar pencapaian dari resolusi tersebut. Jadi selain itu ya, jadi kan tadi ditulis, resolusinya ditulis, dirincikan, pastikan bisa terukur dan spesifik. Terus supaya nggak jadi wacana tuh, kita evaluasi setiap hari, setiap pekan, dan setiap bulan. Wow, banyak ya isinya. Karena apa ya? Jadi kan bikin resolusi, misalnya apa ya? Contoh misalnya di tahun ini contoh ya. Iya, boleh. Kan kenyataan. Misalnya di tahun ini aku mau menghatamkan review 50 semua teori penyakit yang ada di SKDI. SKDI itu Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Ya, yang ada di tingkat 1 misalnya, itu resolusinya. Nah, kan itu masih gambaran besar kan ya, kita belum tahu bagaimana sih caraku supaya bisa gitu untuk mencapai resolusi ini. Nah, kita jabarkan tuh yang penyakit-penyakit itu apa aja, terus apa kita buat timeline-nya setiap hari aku mesti ngapain sehingga di akhir tahun semua penyakit ini bisa rampung. Jadi misalnya ada 300 penyakit, berarti aku harus mereview minimal satu penyakit sehari supaya di akhir tahun bisa rampung. Lalu masukkanlah dia ke dalam time schedule gitu deh. Jadi dirincikan serinci-rincinya. Berarti detail ya, jangan cuma aku pengen misal lulus ya gitu, harus ada rinci misal kapan bulannya, terus mungkin bisa waktunya mungkin bisa kayak dirinci sedetail mungkin gitu ya, Mul. Iya, betul. Dan ya harus supaya bisa sampai ke tataran teknis kayak proker. Bener ya, kayak program kerja organisasi sampai dibikin tabel begituan kamu. Iya, dibuat. Wow, bisa nih dicontoh. Berarti aku masih kurang nih. Aku belum sampai tahap tabelan. Tapi bener sih, bisa dilihat. Misalnya di awal tahun ya, aku menentukan resolusi ini tercapai ketika 85% dari poin-poin tersebut itu terlaksana. Nah, di akhir aku lihat deh apakah cukup 85% atau enggak. Ketika enggak, berarti resolusi itu enggak tercapai. Itu menurut aku. Ya. Nah, dari kalau tahun 2021 ada berapa resolusi, Mul? Wow, ada 15. Ada 15. Nih, kan ada 15 resolusi, dan sekarang kan masih ya 2 mingguan ya. Iya, masih 2021. Ada nggak sih kayak prioritas tersendiri, kayak misalnya kamu pingin prioritasin resolusi yang pertama dulu deh, nanti yang 2 baru dijalanin setelah yang pertama selesai, atau kamu tuh dijalanin semuanya, Mal? Kalau aku ya, seperti tadi aku ngejalanin semuanya, jadi masing-masing poin resolusi itu udah diplot di timelinenya.
Jadi misalnya langkah pertama untuk mencapai resolusi pertama aku lakukan di hari ini. Hari berikutnya untuk mempersiapkan ini, resolusi poin kedua gitu. Jadi pokoknya pakai timeline. Aku bisa membayangkan betapa ya lengkap banget sih ini. Betapa banyak tempelan di kamarku. Iya, pasti sih. Berarti ya itu ya, kalau Mulia sendiri dijalanin beriringan gitu. Dan ya emang tadi sih ya udah ada kayak tambahnya. Misal yang baca, yang tadi apa nge-review teori penyakit. Ya teori penyakit itu kan ada sekitar 300-an. Kalau dimulai nunggu resolusi pertama selesai ya gak bakalan rampung gitu. Mungkin ya, sesuai kadarnya ya. Kayak misal resolusi pertama kemungkinan nggak terlalu berat, mungkin bisa ditunda gitu, atau ya emang semuanya dijalani langsung. Kalau yang di aku ya, yang aku list semuanya dijalani langsung. Ya. Oh enggak, ada satu hal yang ada 2 resolusi tapi merupakan suatu kelanjutan saling keterkaitan, jadi harus diselesain dulu resolusi yang pertama terus lanjut ke resolusi yang kedua. Ya berarti kayak kelanjutan lah ya, kayak season 1 sama season 2. Iya betul. Tapi itu kayak bikin kayak kesehariannya Mulia tuh lebih produktif juga gak sih Mul? Dengan adanya apa ya timeline kayak gitu dibandingin sama yang tadi mungkin masih secara umum. Dulu pernah nggak maksudnya kayak bikin resolusi yang masih nggak kayak sekarang gitu? Iya, pernah. Dan termasuk ada bedanya. Kalau misalnya aku berkaca lagi sama yang nggak Sampai 11 resolusi yang lain tuh, yang resolusi tentang abstrak itu emang tidak begitu spesifik dan tidak begitu jelas kapan timeline-timelinenya yang harus aku lakukan untuk mencapai itu. Ya. Berarti tadi ada bedanya Mul antara resolusi yang ditulis hanya sekedar secara umum tanpa mendetail banget sama resolusi yang tadi yang sedang kamu jalani ini yang sangat-sangat detail sih. Ada bedanya. Iya, betul. Jadi emang sih betul kata Faris, lebih produktif. Ya, lebih produktif setiap hari. Nah, buat para pendengar dan pastinya khususnya aku sih, bisa dicontoh nih tips dari Mulia biar resolusi kita tuh nggak cuma sekedar wacana belaka. Kadang tuh kayak nah, gimana cara kamu mempertahankan semangat itu? Kadang ada nggak di titik kayak mager atau Mulia selalu semangat? Ya namanya manusia ya pastilah ada magernya. Ya kalau mager ada pasti. Tapi cara mempertahankan semangatnya ya, ya di awal tahun kemarin dan di tahun lalu juga. Nggak tahu sih tahun berapa pertama aku kali mendengar ini dari ceramah seorang ustadz. Tapi yang aku ingat banget dari ceramah tersebut adalah ayat yang diangkat. Nggak apa-apa kan ngangkat ayat? Nggak apa-apa. Ya kalau Faris tahu ayatnya Quran surah Al-Hasyr ya, ayat 18. Ya bolehlah dibuka. Dibuka. Ya boleh dibuka. Tadi surat apa? Di situ Quran surah Al-Hasyr ayat 18. 18. Oke. Al-Hasyr itu surah ke berapa ya? 59 kalau nggak salah. Nah ya di 59. Al-Hasyr ada nih ayat 18. Ya, jadi tuh di situ apa ya yang dikatakan? Oke, aku bacain artinya nih. Ya, silahkan.
Ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, nah itu tuh yang perlu digarisbawahi bahwa hendaknya ia memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, di situ menggunakan kata esok, sebenarnya arti kata ligot itu esok. Tapi jika diterjemahkan, maka ulama itu bersepakat bahwa maksud dari esok adalah akhirat. Jadi kayak gimana ya, untuk bakar semangat itu ingat aja kalau misal kita mau bermalas-malasan, emangnya kalau tiba-tiba besok itu udah kiamat, kan kiamat yang terkecil itu kematian. Jadi kalau misalnya besok kita udah mati, emangnya kita udah ngelakuin apa aja selama ini? Gitu sih. Jadi, wow. Kalau mau bermalas-malasan, ya jangankan esok sih. Ntar nih 1 detik mungkin, atau semenit, atau sejam setelah podcast ini kita dipanggil, kita berpulang, kita mau mempertanggungjawabkan apa kalau misalnya ternyata selama hidup kita cuma bermalas-malasan. Dalam ya Mul. Iya dalam. Iya sih bener. Kayak buat pertanggungjawaban, buat kayak sanggungnya kita lah nanti di akhirat itu kayak gimana. Kalau di dunia kita cuma malas-malasan, ya siap-siap di akhirat gitu kan. Kalau di dunia kita udah kayak ya semangat apapun, ya kita kayak nanti tuh apapun yang kita kerjakan di dunia tuh bakalan dipertanggungjawabin loh di akhirat. Itu yang bikin Mulia selalu semangat. Nggak bisa kebayang tuh gimana nggak bisa kebayang gimana malunya kalau misalnya udah sampai di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, terus kita nggak tahu mau jawab apa. Udah kita manfaatkan waktu kita untuk apa selama kita hidup. Aduh, malu ya. Ya malu. Kalau bagi Mulia nih, seorang supporting system itu penting nggak dalam mewujudkan resolusi kita, Mul? Penting banget. Siapa nih supporting system? Supporting system itu penting, sangat penting. Sangat penting, benar sih. Siapa emang Mul supporting systemmu? Supporting systemku itu mamaku. Mamamu, iya. Iya. Kenapa? Jadi kenapa? Iya, lanjut dulu. Ya, jadi meskipun mamaku nggak selalu ada aku lihat di secara fisik, tapi kan ya ke sosoknya gitu yang membuat jadi sebagai supporting system. Ya maksudnya kan mama di Selayar, terus aku di Makassar. Tapi tetap sosok mama tuh jadi supporting banget. Iya benar, kayak buat sebagai pengingat juga sih, kayak ya keluarga, apalagi usia mama ya, kayak jadi alasan tersendiri sih buat kayak kita ngejalanin hidup. Iya. Ya kan, kayak kalau lemes, selain tadi ya pertanggungjawaban kita ke Allah tuh kayak ya pingin lah seorang anak tuh apa sih membahagiakan orang tua kan pastinya. Dan ya kalau kitanya cuma malas-malasan kayak ya itu sih, orang tua emang. Aku juga supporting sistemku saat ini ya, mungkin sampai ya nggak tahu kapan, mungkin sampai aku dipanggil sama mama, ya pasti orang tuaku dan khususnya mamaku kayak jadi alasan tersendiri buat aku tetap ngejalanin hidup. Betul. Masih suka homesick kan nih, Mul? Kan kamu, Mulia tuh sekarang di Makassar dan dia tuh asalnya dari
selayar. Nah, selayar tuh pulau kecil. tapi bagus kok loh guys, asli. Kalau aku lihat di internet. Iya, jalan-jalan ke Selayar. Ya, nanti tiket ya. Aduh. Nih, buat yang terakhir nih, ada nggak sih pesan atau nasihat nih dari Mulia buat kita semua para pendengar, ya entah bisa resolusi, entah kayak motivasi biar nggak mager gitu, selain tadi ya. Iya. Closing statement deh. Iya, closing statement ya. Gimana ya? Kayak ya nggak apa-apa ya menasihati diri aku juga. Ya nggak apa-apa. Buat kita pemuda, kita kan pemuda yang akan menyongsong perubahan, ya. Jadi kita harus punya semangat yang lebih di saat kita masih punya kesempatan, kita masih punya usia muda kita masih punya kesehatan, ya semuanya lah yang masih kita punya. Kita dengan semua itu kita harus bersyukur, dan bentuk syukur kita adalah dengan memanfaatkan potensi-potensi kita tentunya di jalan kebaikan. Ya mungkin itu sih. Masya Allah, benar banget. Karena ya apa yang aku berikan, apa sih aku lupa yang dari Soekarno. Apa? Yang mana? Yang 10 pemuda apa sih? Akan kukujangkan dunia itu. Iya. Ya itulah, aku agak lupa. Nanti bisa dicari sendiri ya. Tuh, pokoknya emang ya mumpung kita masih muda gitu kan. Dan muda itu kan cuma sekali. Kalau kita udah bertambah umur ya kita nggak bisa kayak balik lagi minta di umur 12 tahun atau 13 tahun gitu. Jadi kayak manfaatin waktumu sekarang gitu. Banyaklah berbuat kebaikan, berusahalah gitu semaksimal mungkin yang kamu bisa gitu. Karena semakin kita berbuat baik semakin kita berbuat berbuat baik. Ya, berbuat baik secara totalitas. Nah itu tuh kayak efeknya ya buat ke kita sendiri nggak sih? Iya, betul. Kayak kita berbuat baik itu buat orang lain, tapi itu ya sebenarnya buat diri kita sendiri gitu kan? Ya, betul. Banyak banget nih balik ke kita. Iya benar, bakalan balik ke kita. Banyak banget insight yang aku dapetin dari obrolan kali ini. Masya Allah. Asli Mul. Terlebih yang tadi sih, lebih ngedetailin tentang resolusi. Karena ya mungkin ini aku baru banget kayak belajar buat ngedetailin. Dulu tuh kayak masih yang secara umum. Cuma ya itu kayak di akhiran kok hasilnya kayak kurang memuaskan. Terus kemarin sih pas tahun 2020 itu kayak yang mencoba detail, tapi ternyata ada yang lebih detail lagi. Dan mumpung ini masih di awal tahun gitu kan, yuk kita yang udah punya, yang udah nulis resolusi atau yang udah punya dan belum nulis, menurutku resolusi itu kayak perlu ditulis juga sih. Karena semisal kita nulis tuh kayak lebih diingat dibandingkan kita cuma diucapin atau ya sepintas gitu. Jadi semisal kalian ditulis, nanti kan kalian bisa baca terus. Dan ya kayak tadi yang saran Mulia bilang, detailin lagi kayak step-stepnya buat menuju resolusi yang kalian, resolusi atau goals yang kalian ingin capai. Ada teman lain lagi nggak, Mul? Kayaknya nggak ada deh. Ada satu-satu. Pastikan kita
bisa ngelihat diri kita melakukan hal-hal yang udah kita rencanain itu. Jadi jangan sampai kita juga pesimis di awal gitu dengan apa yang udah kita buat. Padahal semua yang kita buat kan insya Allah untuk kebaikan. Jadi nggak boleh pesimis di awal. Nah, ya bener banget. Dan semisal resolusi yang kita buat dan udah kita usahain sampai semaksimal mungkin tapi ternyata belum berhasil, ya mungkin emang Allah punya rencana lain gitu ya. Kayak jangan terlalu, ya kita usahain aja dulu gitu sampai kita benar-benar maksimal dan ya udah kita serahin semuanya ke Allah. Iya. Mungkin itu aja sih yang kita obrolin di episode kali ini. Kalau misal ada salah baik dari aku atau Mulia, kami mohon maaf dan semoga ada banyak hal yang bisa diambil lah dari obrolin kita kali ini. Ya, aku tutup dan makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.